Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hashim Jafi. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang jenis-jenis dan contoh tipe data yang rekursif dan beserta array-nya. Oke. Kemudian di video sebelumnya kita sudah membahas sedikit apa itu tipe data. Ada berapa jenisnya tipe data, kita sudah bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dan contoh tipe data yang rekursif dan array. Oke, baik, pertama kita harus tahu dulu rekursif itu apa. Oke. Saya akan menjelaskan rekursif itu apa. Rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Ataupun dalam dunia pemrograman, rekursif itu diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Oke, contohnya seperti ini. Contoh fungsi rekursif misalnya adalah fungsi pangkat, faktorial, dan barisan Fibonacci. Oke, bisa teman-teman lihat contohnya. Ini ada def rekursif dalam bentuk angka. Kemudian if jika angka besar dari 0, kemudian kita ketik print angka tersebut, angka yang di atas, kemudian angka sama dengan angka min 1. Artinya angka yang kita print angka ini dia memanggil kembali angka tersebut. Dia artinya sebagai definisi yang tadi dia memanggil dirinya sendiri. Oke. Ini contoh teman-teman, bisa teman-teman lihat. Dan contoh di dalam proses pengodingan juga seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang rekursif, kemudian jenis-jenis tipe data. Di video sebelumnya juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis tipe data. Ada integer, float, char, boolean, array, dan string. Oke, kali ini kita akan membahas satu persatu. Oke, pertama kita mulai dari integer. Apa itu integer? Integer itu adalah tipe data bilangan bulat. Tipe data yang numerik yang bisa digunakan apabila bertemu dengan bilangan bulat seperti 1, 27, 100, dan lain sebagainya. Bilangan ini mengenal nilai positif dan negatif, ataupun bisa disebut dengan signet number. Oke, tipe data numerik yang termasuk ke dalam bilangan bulat adalah sebagai berikut. Oke, baik. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 kolom. Pertama ada tipe data, kemudian ada ukuran bit, dan ada range-nya ataupun jangkauannya. Oke, tipe data yang pertama di sini di integer kita pakai byte. Oke, ukuran bitnya 8, kemudian angka jangkauan dari min 128 sampai dengan 127. Kemudian ada short. Short itu berarti bisa dibilang pendek ya. Short itu kalau diartikan secara bahasa kita. Kemudian ada short. Short itu ukuran bitnya 16, kemudian range-nya ataupun jangkauannya itu dari min 32768 sampai dengan 326767. Oke, min dari min 32768 sampai dengan 32767. Oke, kemudian di sini ada in. Ini juga seperti kita bilang di video sebelumnya, integer. Integer disingkat jadi dengan in. Oke. Integer ukuran bitnya ini 32, kemudian angka range-nya ataupun jangkauannya itu dari min 21, 47, 48, 3648 sampai dengan 21 47 48 3647. Ini jangkauannya.
kan tadi tipe data ini bersifatnya datanya numerik. Oke. Kemudian yang terakhir ada long. Long ukuran bitnya 64, kemudian range-nya penjangkauannya ya seperti yang teman-teman lihat lah, terlalu banyak. Oke, kita akan bahas satu persatu apa itu byte, apa itu short, in, dan long. Oke, yang pertama ada byte. Tipe byte biasa digunakan saat kita bekerja dengan data stream, ya. Kita bekerja dengan data stream pada file maupun jaringan. Tipe ini diperlukan saat kita melakukan proses seperti membaca, seperti menulis. Selain itu, byte ini juga menggunakan kata data binary, ya. Binary itu ataupun binary itu angka 1 dan angka 0. Oke. Data byte ini juga menggunakan data binary yang tidak kompatibel dengan tipe lain seperti pemrograman lain biasanya pakai di Java. Oke. Kemudian ada short. Tipe data short ini sangat umum digunakan pada komputer yang berkapasitas 16 bit. Ya mungkin saat ini sekarang nggak ada lagi komputer ataupun laptop yang kapasitasnya itu 16 bit, minimal 32, 64, ya seperti itu. Karena apa? Karena jangkauannya yang sangat jarang sekali kita temui dengan kapasitas laptop saat ini. Karena short itu mungkin jangkauannya juga yang lebih sedikit, ya bisa dibilang kurang kompatibel lah dengan laptop ataupun dengan teknologi yang ada di sekarang ini. Oke, yang ketiga tipe ini ataupun integer ini termasuk di yang sangat sering digunakan oleh kebanyakan programmer. Kenapa? Karena integer ini bisa mempresentasikan angka dalam bentuk program. Sebab karena tipe data integer dianggap paling efisien. Paling efisien daripada tipe data bilangan bulat lainnya. Okay. Tipe data integer ini digunakan pada indeks dalam struktur perulangan maupun array. Oke, yang terakhir, yang keempat, long. Oke, tipe data long biasa digunakan saat nilainya berada di luar kapasitas. Kenapa begitu? Karena long ini ya artinya panjang, bisa diartikan panjang. Oke. Karena nilainya yang terlalu banyak, ya, nilai yang dibutuhkan itu terlalu banyak, maka si programmer ini harus menggunakan tipe data long. Oke. Paham? Pasti. Oke, tipe data yang kedua yaitu float ataupun floating point. Floating point merupakan jenis tipe data yang numerik, biasa digunakan untuk menyimpan angka yang mungkin memiliki komponen pecahan seperti moneter yang nilainya ya seperti contoh sini saya ambil dari contoh yang saya ambil di sini 707070707 semua. Oke. Jadi bisa dibilang komponen angka pecahan yang menonton. Nanti ya nomor-nomor itu aja. Oke. Kemudian teman-teman bisa lihat ada di sini contoh range kapasitas daripada tipe data float. Di sini ada dua, kita fokus yang paling atas saja di float. Oke. Panjang float ataupun range-nya itu 32 bit, kemudian panjang float 32 bit. Teman-teman bisa lihat contoh berikut. Oke. Di sini ada tabel dengan 3 kolom. Pertama ada 32 bit, itu panjang floatnya 32 bit.
ya nama ataupun type-nya itu float ya. Range-nya dari min 2.31 sampai 2.31 min 1. Oke, ya lumayan monoton. Oke. Yang ketiga ada char ataupun disebut dengan karakter. Tipe data char ini biasanya digunakan untuk menyimpan huruf, angka, tanda baca, simbol, dan spasi kosong ya. Umumnya karakter ini juga digunakan sebagai bahasa pemrograman yang banyak digunakan di komputer. Yang modern sekarang ini. Dan itu tipe data karakter ini juga dimanfaatkan untuk menyimpan karakter alfabet, menampilkan masing-masing karakter menggunakan kode-kode yang kecil. Untuk contohnya, teman-teman bisa lihat contoh sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Yang keempat ada boolean. Boolean adalah tipe data yang biasanya digunakan untuk mewakili nilai yang besar. Biasanya tipe data boolean ini digunakan untuk mewakili tipe data yang mungkin angkanya lebih besar, baitnya lebih besar, hurufnya lebih besar. Umumnya nilai yang salah atau disebut dengan false dan nilai yang benar disebut dengan true dipresentasikan dengan angka 0 dan angka 1. Artinya itu adalah angka binary 0 dan 1. Boolean ini juga bisa mempresentasikan dua nilai dengan pertimbangan seperti hubungan angka lebih kecil atau hubungan angka lebih besar. Oke, untuk contohnya misalnya sebagai berikut. Ini adalah contoh penulisan ini adalah contoh penulisan tipe data boolean. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada array. Ya, array ini adalah tipe data yang berbentuk daftar maupun mengarsip sejumlah elemen dalam urutan-urutan tertentu dari seluruh data yang serupa. Oke, seperti jenis tipe data ini memiliki banyak elemen. Elemen diantaranya adalah struktur data yang diambil serta diterapkan menggunakan indeks integer. Oke, seperti 0, 1, 3, 4 dan lain seterusnya. Oke. Sebagai contoh, pemrograman aplikasi pengukur, kalau sebagai contoh penggunaan array ini, itu salah satunya di aplikasi program aplikasi pengukur kalori yang dirancang dengan menyimpan lebih banyak elemen dalam bentuk jenis olahraga yang dilakukan. Oke, dalam variabel berbentuk jenis olahraga ini akan diindeks 4 nilai berupa 0 bola basket, kemudian 1 renang, ketiga jogging, yang keempat bersepeda. Ini array ini yaitu tipe data yang berbentuk daftar, sejumlah daftar ataupun sejumlah elemen yang digunakan dalam satu program. Oke. Berikut contoh pemakaian Pascal dalam bentuk array yang seperti kita bilang tadi. Sebagai contoh yang di belakang tadi ada 0, 1, 3, dan 4. Oke, yang terakhir string. Yang keenam string. String merupakan jenis tipe data yang paling populer di kalangan para programmer. Karena apa? Karena string ini adalah kumpulan dari urutan-urutan karakter dan data yang paling umum digunakan untuk menyimpan teks. Ya, string ini sangat sering digunakan oleh para programmer karena alasannya string ini adalah kumpulan dari urutan karakter yang paling umum digunakan untuk menyimpan teks.
Selain itu, string juga menyertakan angka, simbol, namun dia menyimpannya ataupun namun dia menyimpannya dalam bentuk teks. Sebagai contoh, misalnya contohnya di nomor telepon biasanya disimpan pakai string. Ya, bisa teman-teman lihat. Contohnya bisa teman-teman lihat contohnya seperti ini. Oke. Tapi juga dapat dipisahkan sebagai bilangan bulat juga, nggak selamanya seperti itu. Oke, ini ada contoh, kemudian hasilnya, ya, result. Baik teman-teman, di konten kali ini, di video kali ini sampai di sini saja. Jika ada kekurangan, ya mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, kalau ada kesalahan tolong maklumi, dan kalau ada yang salah silakan komen di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.